Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wala ali washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul kembali di pembelajaran secara virtual pada pertemuan kali ini. Baiklah, yang pertama saya akan absen terlebih dahulu. Yang pertama, Alda Fadila hadir. Hadir, Bu. Arni Marina hadir. Hadir, Bu. Nadila Tazatul Aula hadir. Hadir, Bu. Sherly Farera. Hadir, Bu. Baik, berarti hadir semuanya ya. Selanjutnya minggu kemarin kita sudah selesai bab 1. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembelajaran bab 2 yaitu tentang masalah ekonomi, yang dimana hari ini kita akan membahas tentang kebutuhan yang tidak terbatas dulu, yaitu sub materi pokok yang pertama pada bab kedua. Nah, kita wajib mempelajari kebutuhan yang tidak terbatas ini. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa manusia itu pasti kebutuhannya itu semakin bertambah, dan bertambah. Sedangkan barang dan jasa yang ada di muka bumi ini terbatas. Oleh karena itu penting kita mempelajari ini. Tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu untuk mengetahui apa pengertian dari kebutuhan itu, serta apa jenis-jenis kebutuhan itu, dan yang terakhir faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, tadi Ibu sudah membagikan PowerPoint kepada ketua kelas. Ketua kelas bisa bagikan PowerPoint-nya? Bentar, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Baik, Ibu akan menjelaskan materi kita pada hari ini yaitu tentang kebutuhan yang tidak terbatas. Yang pertama itu Ibu akan menjelaskan tentang pengertian kebutuhan. Materi yang Ibu dapatkan ini bersumber dari buku mata pelajaran kita yaitu buku ekonomi. Nah, di situ pengertian kebutuhan. Kebutuhan adalah keinginan manusia terhadap benda atau jasa yang dapat memberikan kepuasan jasmani maupun kebutuhan rohani. Kebutuhan adalah suatu keadaan yang ditandai oleh perasaan kekurangan dan keinginan diperoleh sesuatu yang akan diwujudkan melalui suatu usaha atau tindakan. Nah, selain itu juga ada pengertian kebutuhan. Kebutuhan juga dapat diartikan sebagai hal yang sangat kita butuhkan, dan tanpa kebutuhan tersebut, aktivitas hidup kita akan terganggu. Bahkan, mungkin kita tidak akan bisa hidup. Kebutuhan manusia itu tidak terbatas pada kebutuhan yang bersifat konkret. Konkret itu ialah nyata, tetapi juga bersifat abstrak, tidak nyata. Misalnya rasa aman, ingin dihargai, atau dihormati. Maka kebutuhan manusia bersifat tidak terbatas. Seperti yang pertama Ibu katakan tadi, bahwa manusia itu kebutuhannya itu tidak terbatas ya, sedangkan barang dan jasa itu terbatas. Itulah pengertian dari kebutuhan tadi. Selanjutnya poin kedua yang sudah Ibu katakan tentang jenis-jenis kebutuhan. Nah, berdasarkan pada kepentingannya masing-masing, kebutuhan ini dapat dibedakan menjadi 4, yang dimana
Yang pertama itu kebutuhan berdasarkan intensitas. Yang kedua, kebutuhan berdasarkan subjek yang membutuhkan. Yang ketiga, kebutuhan berdasarkan waktu. Dan yang terakhir, kebutuhan berdasarkan sifat pemenuhan kebutuhan. Nah, yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang jenis kebutuhan berdasarkan intensitas. Nah, bisa anak-anak lihat pada PPT, di situ ada pengertian dan gambar di samping. Itu merupakan kebutuhan-kebutuhan berdasarkan intensitas itu. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan dulu pengertiannya. Jenis kebutuhan berdasarkan intensitas ini yaitu kebutuhan yang dimana dibedakan menjadi 3, yang dimana kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Yang pertama itu kebutuhan primer. Kebutuhan primer ini ialah kebutuhan yang harus dipenuhi manusia untuk melangsungkan hidupnya. Yang kedua, kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer. Yang ketiga, kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan yang bersifat mewah. Nah, di situ kan ada gambarnya. Gambar kebutuhan tersebut. Seperti kebutuhan primer itu, kita sebagai manusia pasti penting rumah. Maka rumah itu masuk kepada kebutuhan apa menurut anak-anak? Ada yang bisa jawab? Kebutuhan sekunder, Bu. Kebutuhan primer? Primer, Bu. Ya, primer, Bu. Ya, rumah merupakan kebutuhan primer. Selanjutnya, setelah kita belum ketua, masih pembahasan tadi. Sekunder itu menurut anak-anak, apa yang termasuk kebutuhan sekunder? Setelah kita memiliki rumah, kebutuhan apa yang ingin kita miliki? Barang. Bisa barang seperti Perabot. handphone, perabot, bisa. Selanjutnya tersier. Makanan. Tidak, makanan primer. Tersier itu contohnya Handphone. seperti mobil mewah, pesawat. Nah, itu tersier. Jadi dia tidak wajib untuk kita penuhi ya. Nah, ketua selanjutnya. Jenis yang kedua itu kebutuhan berdasarkan subjek yang membutuhkan. Nah, di sini berdasarkan subjek yang membutuhkan, maka kebutuhan itu dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan umum. Nah, kebutuhan individu ini ialah kebutuhan yang berhubungan dengan berbagai individu yang berbeda. Kebutuhan umum ialah kebutuhan yang dimana berhubungan dengan masyarakat atau juga kebutuhan sosial. Nah, pada gambar tersebut siapa yang bisa memberikan contohnya kepada Ibu yang mana kebutuhan individu dan mana kebutuhan umum? Sepatu kebutuhan individu, Bu. Selanjutnya, kebutuhan umumnya? Orang yang jalan-jalan tuh, Bu. Jalan. Jalan. Ya, jalan. Orang yang jalan. Ya, jalan merupakan kebutuhan umum karena dia dibutuhkan oleh semua orang. Selain jalan juga ada rumah sakit, jembatan. Selanjutnya, ketua. Nah, yang ketiga ini kebutuhan berdasarkan waktu. Berdasarkan waktunya, kebutuhan ini dibedakan juga menjadi 2, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan di masa yang akan datang. Kebutuhan sekarang atau kebutuhan saat ini adalah kebutuhan yang tidak dapat ditunda pemenuhannya, harus dilakukan saat ini. Sedangkan kebutuhan di masa akan datang adalah kebutuhan yang dirancang atau direncanakan untuk masa depan, atau kebutuhan ini dibutuhkan untuk masa depan nanti. Nah, apakah ada anak-anak yang tahu yang mana kebutuhan sekarang dan yang mana kebutuhan masa yang akan datang? Makan, Bu. Kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang makan, Bu. Kebutuhan masa mendatang yaitu beli rumah, beli kebun, Bu. Bikin Sekolah. kebun. Nah, Sekolah. betul.
Sekolah. Contohnya makan tadi, kalau kita ingin makan kan tidak bisa ditunda-tunda, jadi otomatis itu kebutuhan sekarang. Sedangkan seperti sekolah, investasi, itu tuh kebutuhan di masa yang akan datang, di mana kebutuhan ini kita butuhkan untuk masa yang akan datang, seperti ibu-ibu yang menanam itu, yang dia pikirkan untuk masa depannya kelak. Selanjutnya yang terakhir, jenis kebutuhan berdasarkan sifat pemenuhan kebutuhan. Nah, berdasarkan sifat pemenuhan kebutuhan atau sasaran alat pemenuhan ini juga dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan fisik, yang dimana ini berhubungan dengan tubuh manusia. Sedangkan kebutuhan rohani itu adalah kebutuhan yang berhubungan dengan kejiwaan manusia. Nah, coba anak-anak berikan ibu contohnya. Apa dari dua kebutuhan tersebut? Tidak ada yang bisa jawab? Baiklah, Ibu jawab. Kebutuhan jasmani itu contohnya makan. Seperti pada gambar di dalam PowerPoint tersebut. Makan itu kan berhubungan dengan fisik kita ya, jasmani ya. Tidak berhubungan dengan kejiwaan kita. Nah, seperti yang di bawah itu seperti seminar. Seminar itu kan berhubungan dengan kejiwaan kita kan. Nah, jadi itu masuk kebutuhan rohani. Selain seminar juga ada seperti rekreasi. Nah, itu adalah kebutuhan rohani. Selanjutnya, pembahasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Nah, di sini ada 4, ada lingkungan, ada agama, ada istiadat, peradaban. Yang dimana di lingkungan ini, jika manusia itu tinggal di lingkungan yang berbeda, maka kebutuhan yang dia miliki akan berbeda. Betul tidak? Betul, Bu. Nah, begitu juga agama, adat istiadat, peradaban. Nah, jika kita di peradaban sekarang, pasti kebutuhan yang kita inginkan itu berbeda dengan peradaban di masa lalu atau masa akan datang ya. Begitu juga adat istiadat. Seperti orang Minang, apakah sama dengan orang Batak kebutuhannya? Beda, Bu. Nah, gitu. Mungkin hanya itu penjelasan Ibu tentang materi kita hari ini. Apa ada yang ingin bertanya? Atau paham? Ibu boleh keluar dari ininya, Bu. Oh, boleh, boleh. Makasih ya, Ketua. Iya, Bu. Sama-sama, Bu. Apakah pembelajaran pada hari ini bisa dipahami? Paham, Baik. Bu. Ya, Bu. Kalau paham, Ibu akan tanya salah seorang dari kalian dari penjelasan Ibu tadi untuk menjelaskan tentang jenis-jenis kebutuhan ya, berdasarkan intensitas. Coba kepada Arni. Ya, Bu. Jenis kebutuhan berdasarkan intensitas. Bisa? Yang kebutuhan jasmani dan rohani tadi ya, Bu? Tidak. Ada yang bisa membantu? Alda, Bu. Coba Alda. Iya, ada kebutuhan primer sama sekunder yang berdasarkan intensitas itu, Bu. Kalau kebutuhan primer itu, Bu, dia yang harus dipenuhi manusia untuk melangsungkan hidup. Kalau yang sekunder itu kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer. Terus ada kebutuhan tersiernya, yaitu kebutuhan yang bersifat mewah, Bu. Nah, mungkin anak-anak semua sudah memahami pembelajaran hari ini. Maka kesimpulannya kebutuhan itu ialah keinginan manusia, yang dimana ini tidak terbatas ya. Sedangkan barang dan jasa itu terbatas. Nah, mungkin hanya ini materi pembelajaran kita pada hari ini. Minggu selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang barang dan jasa. Kepada anak-anak diharapkan untuk membaca materinya terlebih dahulu ya.
Mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan. Ibu Baik, tutup. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.